Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alicia Putri Amanda dengan NIM 235120111111034. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait resum dari ragam disabilitas sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah psikologi disabilitas. Sebelumnya, disabilitas itu merupakan hasil interaksi antara gangguan fungsi tubuh atau impairment dan hambatan lingkungan atau handicap. Jadi di sini mengadopsi model sosial di mana terdapat pandangan bahwa masalahnya itu bukan hanya masalah medis individu tetapi juga masalah yang ditimbulkan oleh sosial. Itu hambatan sosial. Kemudian di sini topik yang akan dibahas berupa disabilitas fisik sensoris, disabilitas mental dan intelektual, terus gangguan belajar di luar dari disabilitas intelektual dan juga gifted. Baik, masuk ke kategori pertama yaitu fisik sensoris. Jadi di sini kita akan membahas tunanetra. Tunanetra merupakan hambatan penglihatan dari low vision hingga total blind yang membatasi penerimaan informasi sosial. Nah, di sini karakteristiknya intinya adalah ketergantungan pada indera non-visual, misalnya seperti indera peraba, pendengaran, atau kinestetik. Nah, kemudian jenisnya di sini dibagi menjadi 3 ya. Jadi di sini ada menurut ICD-11. Di sini terbagi menjadi gangguan penglihatan jauh dengan taraf mild, ringan hingga severe berat dan gangguan penglihatan dekat. Di sini ada legally blind, counting finger, waving hand, light perception. Nah, dari keempat itu intinya adalah individu ini hanya bisa mendeteksi stimulus tertentu dan juga ada totally blind. Terus menurut Hallahan, Kaufman dan Pullen di sini ada tunanetra total dan low vision. Kemudian klasifikasi lainnya seperti buta warna, juling, partially sight dan juga tunanetra ganda. Nah, intervensinya intinya adalah orientasi dan mobilitas untuk latihan gerak secara mandiri, terus juga ada pelatihan braille ini untuk membantu penyandang tunanetra agar menerima informasi dengan lebih mudah. Kemudian di sini ada tunarungu. Tunarungu merupakan hambatan pada pendengaran yang memengaruhi komunikasi lisan. Nah, di sini karakteristiknya itu intinya adalah kesulitan memahami komunikasi verbal dan juga hambatan akses informasi berupa suara atau audio. Nah, di sini jenisnya itu dibagi menjadi tingkat dengar dan jenis-jenis tuli. Jadi tingkat dengar ini diukur menggunakan desibel atau satuan untuk mengukur suara. Di sini ada dari mild ringan, moderate sedang, severe berat dan profound sangat berat. Lalu di sini juga ada tuli, yaitu ada contingentally, terus ada adventitiously, terus ada prelingual dan postlingual deafness. Nah, prelingual dan postlingual ini terkait perkembangan bahasa, baik sebelum dan sesudah. Nah, intervensinya ini intinya adalah ada aturan 136 yaitu intervensi dini yang berpatokan sama bulan. Terus di sini juga ada bahasa isyarat dan implant koklea dan terakhir ada latihan membaca bibir atau lip reading. Kemudian di sini ada tunawicara yaitu hambatan pada produksi suara atau bicara atau ujaran. Nah, karakteristiknya itu kesulitan untuk memproduksi bunyi atau suara dan biasanya disertai dengan tunarungu. Baik, di sini jenisnya itu kelainan komunikasi itu dibagi menjadi 2, ada kelainan bicara yang terdiri dari kelainan suara, artikulasi, lalu kelancaran, dan di sini juga ada kelainan bahasa yang terdiri dari afasia reseptif yaitu sulit memahami sesuatu dan juga afasia ekspresif atau sulit berbicara. Dan intervensinya intinya adalah terapi bicara, lalu ada augmentative and alternative communication atau menggunakan alat komunikasi. Kemudian kita masuk ke tunadaksa. Tunadaksa merupakan hambatan fungsi gerak seperti otot, tulang, dan sendi yang memengaruhi mobilisasi. Jadi karakteristiknya intinya adalah kelumpuhan dan kesulitan dalam melakukan koordinasi.
Kemudian di sini jenisnya itu terbagi dua ya sebenarnya dengan turunan-turunan lainnya. Jadi di sini ada neuromotor yang berkaitan dengan neurologi atau otak, dan di sini juga ada ortopedik yang lebih berkaitan dengan struktur tubuh. Gitu. Lalu intervensinya intinya adalah kita harus menciptakan lingkungan yang lebih aksesibel dengan cara memodifikasi lingkungan agar lebih aksesibel secara fisik. Dan kedua yaitu juga intervensinya adalah fisioterapi. Baik, kita masuk ke mental dan intelektual. Pertama di sini ada tunalaras. Jadi tunalaras ini termasuk hambatan emosi ya, makanya masuknya di mental dan intelektual. Jadi tunalaras sendiri merupakan hambatan kronis pada regulasi emosi dan perilaku yang mengganggu penyesuaian sosial. Nah, karakteristiknya ini bisa agresif atau sebaliknya, yaitu menarik diri. Nah, jenisnya itu pertama di sini ada externalizing behavior dan internalizing, yaitu agresif dan menarik diri. Terus di sini juga ada conduct disorder, gangguan tingkah laku, terus motor excess atau gerak berlebihan, atau psychotic behavior atau perilaku psikotik. Terus di sini juga ada socialized aggression, lalu attention problem atau immaturity, kurang dewasa, dan sebagainya. Lalu di sini menurut Seminar Nasional Pengembangan Pendidikan Luar Biasa kedua juga dibagi menjadi dua. Ini ada aspek kepribadian yang terdiri dari emosi dan sosial, ada aspek kesehatan jiwa yang terdiri dari psikopat dan sementara dengan taraf ringan hingga berat. Intervensinya intinya itu bisa melatih keterampilan sosial menggunakan teknik modifikasi perilaku seperti reinforcement, extinction, time out hingga punishment. Oke, kemudian di sini ada intellectual disability. Jadi intellectual disability merupakan hambatan pada fungsi intelektual dan perilaku adaptif seperti keterampilan sosial. Dan di sini karakteristiknya itu adalah keterbatasan penalaran, perencanaan, lalu aktivitas mandiri sehari-hari seperti itu. Dan di sini jenisnya itu berdasarkan IQ ya. Ini ada dari ringan, mild, sedang moderate, berat severe, hingga sangat berat atau profound. Dan intervensinya adalah dengan melatih keterampilan hidup, lalu juga dengan membuat individualized education program atau program pendidikan individual. Baik, selanjutnya di sini ada ASD atau Autism Spectrum Disorder, yaitu gangguan perkembangan saraf dengan defisit pada interaksi sosial dan perilaku atau minatnya itu biasanya berulang. Jadi karakteristiknya itu perilakunya berulang, terus susah melakukan eye contact, terus hambatan memahami isyarat non-verbal juga gitu. Kemudian di sini jenisnya itu ada aloof children yang menyendiri, ada passive children yang pasif, dan juga ada odd children. Jadi anaknya aktif tetapi pemahaman sosialnya kurang gitu. Dan intervensinya di sini bisa menggunakan terapi perilaku dengan applied behavior analysis atau ABA. Terus juga bisa menggunakan teach untuk struktur visual dan pharmacological treatment untuk mengurangi gejalanya. Lalu kemudian di sini ada Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD yang merupakan gangguan pada fungsi eksekutif yang ditandai oleh inattention atau kurang fokus dan atau hyperactive impulsif, yaitu gerak atau impuls yang berlebihan. Nah, karakteristiknya itu sulit fokus, terus sulit mengontrol impuls, terus terlihat gelisah dan mudah bosan. Nah, di sini jenisnya itu ada predominantly inattentive type, ada juga hyperactive impulsive type, atau gabungan dari keduanya. Dan intervensinya intinya adalah manajemen perilaku menggunakan teknik modifikasi perilaku gitu ya, untuk mempertahankan minat dan motivasi anaknya, terus bisa dibuat lingkungannya lebih terstruktur, dan mungkin bisa diberikan dukungan fungsi eksekutif lainnya.
Kemudian kita masuk ke learning disability. Jadi learning disability sendiri intinya adalah berbagai kondisi yang mengganggu kemampuan individu untuk belajar dan mengakibatkan gangguan fungsi penalaran, bahasa, dan keterampilan akademik. Nah, sebenarnya di sini jenisnya terbagi menjadi 3. Ada yang akademis perilaku, terus borderline disabilitas intelektual, dan underachievement. Tapi di sini kita akan membahas kesulitan belajar yang spesifik, yaitu disleksia, disgrafia, dan diskalkulia. Jadi di sini disleksia merupakan hambatan spesifik dalam proses membaca, seperti mengidentifikasi kata dan pemahaman. Nah, karakteristiknya itu kurangnya kesadaran sama bunyi bahasa atau fonologi. Terus di sini juga rapid automatized naming, atau intinya individu ini tidak bisa otomatis langsung nangkap sesuatu dan melabelkan atau menamai hal tersebut gitu. Dan di sini jenisnya itu sebenarnya dari ringan ke berat intinya, dan intervensinya itu intinya adalah dengan metode multisensori dan pendampingan psikologis. Kemudian di sini ada disgrafia, yaitu kesulitan menulis yang merupakan hambatan spesifik dalam kemampuan menulis seperti motorik halus, ejaan, dan komposisi. Nah, karakteristiknya itu adalah gangguan asosiasi visual motor, jadi koordinasi antara mata dan tangan, terus tulisannya buruk dan biasanya mengalami kesalahan ejaan. Nah, di sini intervensinya intinya adalah latihan motorik halus dan terapi okupasi. Selanjutnya di sini ada diskalkulia, yaitu hambatan spesifik dalam kemampuan matematika dan konsep bilangan. Jadi karakteristiknya itu biasanya kesalahan hitung berulang, lalu kesulitan memahami simbol atau konsep matematika. Nah, sebenarnya ini tuh bisa diklasifikasi berdasarkan area kesulitannya sendiri ya, misalnya memahami konsep atau operasi seperti itu. Dan intervensinya intinya adalah dengan menggunakan metode pembelajaran yang lebih konkret atau melibatkan visual gitu, dan tentunya dengan latihan berulang untuk hasil yang optimal. Kemudian yang terakhir di sini tambahan, yaitu gifted atau keberbakatan. Jadi gifted ini merupakan individu dengan kemampuan luar biasa seperti intelektual, kreativitas, komitmen yang di atas rata-rata. Nah, karakteristiknya itu potensi tinggi yang membutuhkan stimulasi berbeda agar lebih optimal. Nah, di sini intervensinya itu berupa enrichment atau pendalaman materi, lalu akselerasi atau percepatan, karena kan kemampuannya itu berbeda pada anak umumnya ya, karena lebih di atas rata-rata. Terus di sini juga ada individualized education program. Baik, kesimpulannya adalah jadi setiap anak disabilitas itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda, mungkin dalam berkomunikasi, belajar, berinteraksi, bergerak, dan lain-lain. Jadi perlu disesuaikan untuk modifikasi perilaku, modifikasi lingkungannya, atau bahkan kebutuhan-kebutuhan alat bantunya itu sendiri. Dan cara penanganannya dengan pendekatan-pendekatan yang bisa disesuaikan dengan karakteristik masing-masing dalam lingkungan yang inklusif. Dan ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan untuk merancang atau membentuk PowerPoint ini. Jadi sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.